Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 3, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 yang berjudul Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Nah, untuk mencari tahu, bacalah teks berikut yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Teks ini menceritakan tentang toleransi kita dalam umat beragama di kehidupan sehari-hari dan apa saja sikap-sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Untuk lebih jelasnya, silakan baca baik-baik. Selamat membaca. Selanjutnya, coba lakukan kegiatan ini. Saat kamu membaca, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah sering membahas tentang kata-kata sulit dan bagaimana caranya mencari. Kalian bisa mencari di KBBI atau KBBI online. Kemudian tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dari teks yang tadi kamu baca. Untuk mencari pokok pikiran pun sudah sering Bapak bahas dan Bapak jelaskan. Nah, untuk kembali mengingat, Bapak contohkan untuk paragraf pertama. Nah, untuk paragraf pertama yaitu pokok pikirannya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Nah, ingat, pokok pikiran itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam setiap paragrafnya. Jadi kamu baca paragrafnya baik-baik, kemudian kamu bisa simpulkan apa isi pikiran dari sang penulis. Silakan kamu coba membuat pokok pikiran paragraf 2, 3, dan 4. Selanjutnya, mengapa kita harus melaksanakan ajaran pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini? Nah, kita harus melaksanakan ajaran pada teks tersebut. Alasannya adalah tetap rukun atau selalu rukun itu adalah tindakan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena rukun adalah suatu keadaan ketika semua berjalan dengan tentram, tak ada masalah, damai, seimbang dalam menjalani kehidupan. Nah, setiap orang tentu ingin mengalami kehidupan seperti itu. Jika semua tidak berjalan dengan rukun atau terjadinya perdebatan, maka lama-kelamaan akan terjadi yang namanya perpecahan dan yang paling buruk akan bisa terjadi peperangan. Nah, itu adalah hal yang harus kita hindari. Karena itulah toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Berikutnya kita akan mempelajari materi tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah atau tidak dapat ditarik sama sekali disebut dengan paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Untuk membuktikannya, kamu bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Pertama, kamu harus mencari magnet. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Kemudian sediakan benda-benda kecil seperti jarum, peniti, pensil, kerikil, dan daun, letakkan di atas meja.
Dekatkan magnet pada benda-benda tersebut. Lalu catatlah hasil pengamatan kalian. Tapi ingat, selalu berhati-hati saat bekerja dengan benda tajam seperti jarum pentul dan peniti. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Nah, kamu bisa membuktikan sendiri penjelasan Bapak tadi. Seandainya penjelasan Bapak benar, apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Tentu yang terjadi adalah ada benda yang bisa ditarik magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik magnet. Benda apa saja yang ditarik oleh magnet? Tadi Bapak sudah menjelaskan, benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Jadi, benda-benda dari besi yang dimaksud adalah seperti jarum pentul dan peniti, karena mereka terbuat dari besi. Lalu benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, tentu yang tidak dapat adalah benda yang termasuk paramagnetik, seperti pensil kayu, daun, dan lainnya yang tidak terbuat dari besi atau logam. Karena magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Magnet memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel, atau logam yang tadi Pak sebutkan. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh gaya magnet, sehingga benda yang terhalang oleh kertas tersebut tetap dapat ditarik oleh magnet. Ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan dua buah magnet batang, misalkan magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. Nah, jika kalian tidak punya magnet, Bapak akan simulasikan apa yang terjadi jika praktik ini dilakukan. Pertama, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A dari magnet 2. Apa yang akan terjadi? Jika ujung yang sejenis, misalnya A dengan A, didekatkan, yang terjadi adalah magnet tersebut mengalami tolak-menolak. Lalu, yang kedua, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Jika kedua ujung berbeda dari magnet didekatkan, seperti ini A dan B, yang terjadi adalah magnet akan saling tarik-menarik. Lalu dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah magnet akan saling tarik-menarik. Kenapa? Karena kedua ujungnya adalah kutub yang berbeda. Kemudian dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti Bapak jelaskan tadi. Ketika ujung atau kutubnya sama, yang terjadi adalah tolak-menolak. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, silakan masukkan jawaban tersebut ke dalam tabel berikut. Seperti yang tadi sudah disebutkan, magnet mempunyai dua ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara yang dilambangkan dengan huruf U dan kutub selatan dilambangkan dengan huruf S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Gaya magnet dapat dimanfaatkan,
Misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selain magnet jarum, ternyata ada beberapa jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Lalu ada magnet buatan. Magnet buatan ini adalah termasuk magnet jarum yang di dalam kompas tadi. Magnet ini sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa jenis. Ada magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet U, dan magnet ladam, atau juga disebut tapal kuda. Berikutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Coba perhatikan gambar anak berikut. Anak tersebut sedang melempar uang logam ke atas. Kamu juga bisa mempraktikannya di rumah. Apa yang akan terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Tentunya uang logam itu akan kembali jatuh ke bawah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itulah yang disebut sebagai gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah atau ke bumi disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Jadi benda apapun yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Namun akan ada yang jatuh dengan cepat ke bawah, ada juga yang lambat jatuhnya. Contohnya, ketika kamu melempar besi dan melempar sebuah kapas. Dua-duanya akan sama-sama jatuh ke bawah, namun dengan kecepatan yang berbeda. Kenapa? Karena semakin berat benda, semakin besar juga gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas pun juga akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam tersebut. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah karena tidak adanya gaya gravitasi. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari salah satunya adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Seandainya tidak ada gaya gravitasi, tentu buah itu tidak akan jatuh ke tanah dan mungkin akan melayang-layang di angkasa. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.